Selamat pagi semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas proyek akhir saya, yaitu segmentasi pelanggan e-commerce menggunakan RFM dan Campaigns. Di era sekarang, data merupakan sesuatu hal yang sangat berharga, khususnya bagi perusahaan e-commerce. Volume data di industri e-commerce sangatlah besar, dan industri e-commerce menghasilkan data transaksi masif yang menyimpan pola tersembunyi. Masalahnya, data tersebut seringkali tidak terstruktur, sehingga membuat analisis menjadi lebih sulit dan tidak efisien. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan data mining dengan metode RFM dan Campaign clustering untuk mengungkap wawasan strategis tersebut dengan tujuan meningkatkan retensi dan strategi pemasaran. Data ini dipilih karena menyimpan berbagai pola tersembunyi yang dapat memberikan wawasan penting seperti perilaku pelanggan, sehingga dapat merancang strategi pemasaran yang tepat sasaran. Mengapa RFM? Karena metode ini memungkinkan menganalisis perilaku pelanggan berdasarkan waktu transaksi terakhir, frekuensi pembelian, dan nilai total transaksi, yang nantinya dapat mencerminkan tingkat loyalitas dan potensi keuntungan dari masing-masing pelanggan. Mengapa Campaigns? Karena memiliki kemampuan yang efisien dalam menangani dataset yang besar dan menghasilkan pengelompokan yang jelas berdasarkan jarak antar data. Metode yang digunakan, yang pertama, data collection, mengambil dataset dari Kaggle, yaitu e-commerce data, dengan data transaksi dari sebuah retail online pada periode tersebut dengan jumlah data sekitar lebih dari 540.000. Lalu data pre-processing, menghapus customer ID, menghapus transaksi dengan quantity kurang dari 0, dan mengonversi kolom invoice data ke date time, lalu memeriksa statistik ringkasannya. Kemudian featuring engineering atau menghitung nilai RFM, yang nantinya nilai tersebut menggambarkan perilaku pembelian pelanggan dari 3 dimensi utama. Selanjutnya, korelasi antar fitur, mengetahui apakah ada fitur yang redundant atau ada fitur yang tidak berkontribusi, dan saya menggunakan matriks person. Lalu selanjutnya kita melakukan normalisasi. Jadi ketika variabel RFM memiliki skala pengukuran yang sangat berbeda, sehingga diperlukan normalisasi agar jarak range-nya menjadi terstandarisasi. Dan juga menentukan jumlah cluster menggunakan EBO method, yaitu mencari nilai titik sikunya dengan perhitungan tersebut. Lalu modeling atau Campaign clustering, menetapkan setiap pelanggan ke centroid terdekat, lalu memperbarui posisi centroid sebagai rata-rata baru dan melakukan proses berulang sehingga posisi centroid stabil. Lalu cluster profiling seperti dilihat, yaitu memetakan atau mengidentifikasi karakter unik setiap pelanggannya dengan menghitung nilai rata-rata RFM setiap klasternya dan menentukan jumlah anggota penilai setiap kelompoknya. Lalu melakukan visualisasi yang nantinya akan dianalisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan code yang telah saya buat. Pertama, saya mengimport library yang diperlukan, lalu membaca data CSV atau dataset e-commerce dan menampilkannya untuk memahami struktur data dan ringkasan data yang ada. Seperti di sini. Lalu selanjutnya saya melakukan cleaning data atau preparation data. Dapat dilihat di sini bahwa jumlah data awal yaitu 541.000 dengan quantity, nilai minimum quantity dan unit price masih bernilai negatif, sehingga dapat kita filtering nantinya untuk pelanggan yang tidak memiliki customer ID. Pelanggan yang memiliki customer ID lalu kuantitinya lebih dari 0, kemudian mengubah invoice date menjadi date time. Lalu data setelah pembersihan berikut merupakan hasilnya. Jadi setelah filtering, hasilnya jumlah baris menjadi 397.000. Lalu nilai minimum quantity dan unit price sudah tidak bernilai negatif, namun dapat kita lihat
range antara minimum dan maksimum di fitur quantity dan unit price sangatlah besar. Nantinya kita akan olah pada normalisasi. Namun sebelumnya saya melakukan perhitungan RFM, yaitu menghitung kapan terakhir kali pelanggan tersebut berbelanja, frekuensinya berapa, dan jumlah uang yang dibelanjakannya berapa. Dan ini merupakan hasil perhitungan RFM sebelum korelasi antar fitur. Dapat dilihat, ini merupakan kapan terakhir kali berbelanja. Ini sekitar 3 hari yang lalu dengan frekuensi 7 kali dan jumlah uang yang dibelanjakan sekitar sekian. Lalu selanjutnya menganalisis korelasi antar fitur, yang nantinya jika ada fitur yang bernilai kurang dari 0,2 akan dihapus. Dapat dilihat di sini. Selanjutnya merupakan normalisasi. Ini merupakan hasilnya setelah korelasi antar fitur. Lalu selanjutnya adalah normalisasi data seperti yang dijelaskan tadi. Karena nilai RFM range-nya tidak sama, khususnya pada bagian monetary, maka dilakukan normalisasi data agar range-nya mirip-mirip. Meskipun sudah dinormalisasi, terdapat outlier, jadi tinggi sekali ini nilainya. Selanjutnya saya menentukan jumlah klaster optimal menggunakan Elbow method dengan perhitungan BSS yang nantinya akan menghasilkan nilai optimal klaster. Dari perhitungan tersebut saya mendapatkan jumlah klaster sebanyak 3. Dapat dilihat di sini. Titik sikunya berada di sekitar klaster nomor 3. Selanjutnya saya melakukan K-means clustering. Dari metode Elbow saya mendapatkan klaster optimal, lalu dimasukkan di K-means clustering sehingga nantinya akan menghasilkan distribusi jumlah pelanggan per klasternya. Dapat dilihat di sini jumlah pelanggan di setiap klasternya. Di klaster 1 sangatlah jauh gapnya dengan klaster 2 dan 3. Nanti kita akan analisis hasilnya. Selanjutnya adalah analisis profil tiap klasternya. Jadi kita akan menganalisis customer atau pelanggan di setiap klasternya untuk menghasilkan informasi yang berharga. Selanjutnya kita memvisualisasikan distribusi jumlah pelanggan dan profil klaster tersebut. Hasil dan pembahasan. Dataset yang telah dipilih dapat dilihat berisi sekitar 541 baris dan beberapa kolom memiliki rentang value yang besar. Ini merupakan dataset yang saya pilih. Lalu jumlahnya 541.000 sekian dan quantity dan unit price-nya masihlah sangat jauh range-nya dan masih memiliki nilai negatif. Lalu selanjutnya data pre-processing seperti yang dijelaskan, menghapus baris yang tidak memiliki customer ID, transaksi kurang dari 0, sehingga dataset menyusut menjadi 397 baris. Dapat dilihat meskipun sudah dihapus dan di filtering, tapi tetap ada range yang sangat besar pada kolom kuantitatif. Selanjutnya setelah menghitung nilai RFM, dapat dilihat bahwa resensi berkisar sekitar beberapa hari hingga ratusan hari dan frekuensi dari 1 hingga lebih dari 8 pada sampel kecil, dan monetary memiliki hasil ratusan hingga puluhan ribu. Seperti ini hasilnya dan analisis yang telah dilakukan. Lalu ini merupakan contoh 6 perhitungan pertama. Dapat dilihat nilai resensinya berkisar dari beberapa hari hingga ratusan
hari, lalu nilai frekuensi dan monetarinya. Lalu untuk korelasi antar fitur, bahwa frekuensi dan monetari berhubungan positif cukup kuat sehingga pelanggan sering bertransaksi namun cenderung memiliki total pengeluaran lebih besar. Lalu resensi memiliki korelasi negatif terhadap frekuensi dan lemah terhadap monetari, bahwa pelanggan yang baru bertransaksi lebih cenderung aktif tapi keterkaitan dengan nilai belanja total tidak kuat. Tidak ada fitur yang nilainya 0, kurang dari 0,2 sehingga ketiganya tetap informatif untuk clustering. Ini merupakan korelasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu pada normalisasi, bahwa nilai monetari memiliki rentang yang sangat besar sehingga diperlukan proses normalisasi, dan sebagian besar nilainya berada di sekitar 0 dengan simpangan baku sekitar 1. Tapi setelah basis normalisasi, pada monetari hasilnya tetap ada yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 8, sehingga bahwa masih terdapat outlier yang sangat ekstrim. Namun di sisi bisnis, bahwa itu sangat relevan menegaskan bahwa ada pelanggan VIP yang secara statistik berbeda dengan pelanggan biasanya. Ini merupakan hasilnya, dan dilihat di monetary yang pertama, hasilnya lebih dari 8. Selanjutnya menentukan jumlah cluster, dapat dilihat di code sebelumnya bahwa titik siku menunjukkan pada cluster 3. Ini merupakan hasilnya, dilihat pada cluster ketiga mengalami penurunan cukup signifikan. Selanjutnya pada modeling, dengan menggunakan jumlah cluster 3, bahwa dapat dibagi menjadi 3 cluster. Cluster pertama berisi 26 pelanggan, cluster 2 sebanyak 3.200 pelanggan, dan cluster 3 kurang lebih 1.000 pelanggan. Proporsi ini menunjukkan bahwa sebagian kecil pelanggan memiliki aktivitas dan nilai transaksi yang lebih tinggi dibanding mayoritas. Lalu pada cluster 1 memiliki resensi yang terendah namun frekuensinya tinggi dan monetary terbesar, menandakan pelanggan sangat aktif dan bernilai tinggi. Lalu cluster 2 menunjukkan pelanggan reguler dengan pola pembelian stabil, sementara cluster 3 menggambarkan pelanggan yang jarang bertransaksi atau sudah tidak aktif. Ini merupakan segmentasinya pada cluster 1, yaitu pelanggan yang loyal, yang sangat aktif dan transaksinya besar, lalu reguler, rutin tapi nilai menengah, dan cluster 3 at-risk customer atau pelanggan tidak aktif yang berpotensi hilang. Ini merupakan distribusi jumlah pelanggan per clusternya. Dan cluster profilingnya seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa cluster pertama high value, lalu sangat rendah resensinya atau baru belanja, sangat tinggi frekuensi, dan monetarinya sangatlah besar. Pada cluster 2 reguler, resensinya sedang tapi frekuensinya moderat dan monetarinya relatif kecil. Selanjutnya yang ketiga atau at-risk customer, resensinya sangat tinggi, frekuensinya rendah, dan monetarinya rendah juga. Merupakan hasilnya. Lalu ini rata-rata nilai RFM yang telah dirasakan. Lalu visualisasi untuk mendapatkan hasil-hasil pembahasan sebelumnya. Kesimpulannya bahwa penelitian ini dapat memetakan dan memahami perilaku pelanggan dengan membagi 3 kelompok utama menggunakan kombinasi nilai RFM dan statistik Cummins. Bahwa setelah dilakukan analisis, pelanggan dapat dibagi menjadi 3, yaitu pelanggan VIP sangat aktif dan menghasilkan transaksi besar, pelanggan reguler yang merupakan mayoritas populasi dengan pembelian stabil, dan pelanggan pasif yang jarang berbelanja. Temuan ini sangat penting khususnya bagi perusahaan yang memiliki dasar yang solid sehingga nantinya dapat menyusun strategi pemasaran yang sangat spesifik.
Nantinya setelah dari hasil tersebut, perusahaan dapat memberikan rekomendasi bisnis atau promosi atau layanan yang khusus digunakan untuk misalnya menghidupkan kembali pelanggan pasif, sehingga memungkinkan peningkatan retensi dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas dan efisien. Sekian dari saya, terima kasih.